Kita nggak punya kemampuan. Akhirnya cekcok suami istri, paksakan diri utang, harus dijual mobil baru, ditukar tambah dan segala macam hal. Jadi harus punya prinsip dalam hal seperti ini. Nggak akan ada yang dizalimi. Walaupun amalanmu itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisap. Maka hendaklah para lelaki tahu diri. Ini bukan tentang hati yang menyalahkan siapapun, tapi tentang hati yang sering terluka diam-diam. Banyak rumah tangga yang hancur bukan karena orang ketiga, tapi karena terlalu banyak orang yang ikut campur. Dan banyak suami tidak sadar, luka istrinya bukan disimpan, tapi sedang menunggu hari untuk diadukan kepada Allah. Usahakan kita dalam rumah tangga harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Prinsip di sini yang saya masukkan adalah apa yang Bapak Ibu sudah sepakati dengan pasangan, maka selesai. Itulah pilihan kita. Karena kalau kita nggak punya prinsip, maka akan kacau rumah tangga itu. Kayak misalnya kita sudah sepakat untuk mengecat rumah kita dengan warna yang seperti dinding kita sekarang misalnya, warna krem misalnya, contoh. Motif pintunya, motif kayu misalnya. Dan ini kesepakatan dan ini yang kita suka gitu. Siapapun yang datang di rumah itu lalu mengatakan, kenapa warna dinding kamu seperti ini, kenapa motif kayu di pintunya, ya udah ini pilihan kami. Selesai. Tutup aja pintu itu. Itu prinsipnya. Jangan tanya dia, terus menurut kamu warna apa yang bagus? Kalau dia kebetulan suka warna biru, lalu kemudian kita terganggu, bicaralah sama pasangan. Bisa cekcok hanya karena pilihan orang lain. Jadi masalah. Jadi kalau satu hari 10 orang tetangga yang atau tamu yang datang, 10 orang kasih masukan warna, 10 kali cat rumah. Kan nggak mungkin. Atau kita sederhana beli kendaraan misalnya. Mungkin kita sudah tahu dengan pasangan kapasitas kemampuan kita adalah beli kendaraan dengan harga ini misalnya. Dengan merek itu. Itulah kemampuan kita. Siapapun yang datang nanti mengatakan kenapa kau beli mobil itu, kenapa nggak beli mobil ini. Ya, ini pilihan kami. Selesai. Tutup pintu itu, nggak usah dibuka buat orang lain. Karena sekali kita bilang, menurut kamu bagaimana? Ya udah menurut saya harusnya kamu beli mobil merek ini. Kita nggak punya kemampuan. Akhirnya cekcok suami istri, paksakan diri utang, harus dijual mobil baru, ditukar tambah dan segala macam hal. Jadi harus punya prinsip dalam hal seperti ini. Kalau ada masukan-masukan positif, misal, nggak ada masalah. Kalaupun kita minta saran, nggak ada masalah. Kita minta saran pada orang mungkin karena lebih pengalaman rumah tangga misalnya atau yang lainnya. Kemudian kita meminta saran dan diberikan masukan itu positif. Itu nggak ada masalah. Ya, itu masih boleh. Nah, ini hal-hal yang memang harus diperhatikan ya. Ketika suami istri sepakat, maka disitulah seharusnya pintu ditutup untuk suara-suara dari luar. Masalahnya bukan pada warna dinding, bukan pada merek kendaraan, tapi pada hilangnya prinsip karena terlalu ingin menyenangkan orang lain. Hari ini saran orang kita dengarkan, besok kita gelisah, lusa kita bertengkar dengan pasangan sendiri. Padahal yang akan hidup di dalam keputusan itu bukan mereka, tapi kita. Punya prinsip dalam rumah tangga bukan berarti keras kepala, tapi tahu batas. Mana yang perlu didengar, mana yang harus kita tutup rapat-rapat. Tolong perhatikan, jangan sampai suatu hari istrimu memendam bukan cinta yang dia pendam kepadamu, tapi rasa sakit yang dia pendam. Yang dia akan laporkan hal itu bukan kepada orang tuanya, tapi kepada pencipta langit dan bumi ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami, kata Allah, akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Nggak akan ada yang dizalimi. Walaupun amalanmu itu sebesar biji sawi, kami akan datangkan dan cukup kami sebagai penghisap. Maka hendaklah para lelaki tahu diri terhadap istrinya. Nabi SAW mengatakan, rifqan bil qawarir, yang lembut kalian sama gelas-gelas kaca itu. Kalau dia jatuh, pecah dia. Ya memang dia bengkok, kita perlu sabar menghadapi wanita-wanita. Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Ya, Nabi juga mengingatkan, aku benar-benar menimpakan kesusahan berkaitan dengan hak dua orang yang lemah. Al-yatim wal mar'ah, anak yatim dan seorang wanita.
Hati istri bukan tempat sampah untuk menampung sikap kasar kita. Karena bisa jadi dia diam bukan karena kuat, tapi karena lelah. Dan yang lebih menakutkan lagi bukan ketika dia mengadu kepada orang tuanya, tapi ketika dia mengadu kepada Allah di sepertiga malam. Pada hari itu tidak ada kata cuman bercanda. Tidak ada lagi alasan saya capek. Tidak ada pembelaan. Semua luka yang kita anggap sepele akan ditimbang dengan keadilan Allah. Maka sebelum istrimu menyimpan luka, simpanlah sikapmu. Sebelum doanya naik sebagai tuntutan, turunkan egomu sebagai suami. Rumah tangga tidak butuh banyak penonton. Ia butuh prinsip, ia butuh adab, dan ia butuh rasa takut kepada Allah. Karena pasanganmu mungkin memaafkan, tapi keadilan Allah tidak pernah salah alamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.